Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang merupakan pembahasan soal UKK 2021-2022 untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, silakan nikmati tutorial pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan semangat belajar. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang bagian tanpa database ya. Kalau kemarin saya sudah membuat tutorial dari 1 sampai 5 itu tentang aplikasi catatan perjalanan yang menggunakan database. Nah, kali ini saya menjelaskan tentang yang tanpa database. Nah, ini adalah pembahasan soal P1 UKK SMK jurusan RL tahun ajaran 2021 dan 2022 oleh saya sendiri Kak Gunardi. Nah, jadi konsep penyimpanan datanya seperti apa? Jadi seperti ini. Kalau sebelumnya itu semua data NIK-nya disimpan dalam sebuah DBMS atau Database Management System. Saya menggunakan exam dan localhost-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, karena tidak menggunakan DBMS, konsep penyimpanan datanya adalah ketika nanti kita masukkan NIK, ya, NIK itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel array atau variabel larik seperti itu ya. Ini contohnya, jadi dimasukkan kalau yang pertama ke larik ke-1, larik kedua, ketiga seperti itu. Kemudian disimpan dalam sebuah file bernama config.txt. Jadi konsep penyimpanan datanya di sini menggunakan file handling. Jadi disimpannya bukan di dalam DBMS, tetapi di dalam sebuah file berformat txt. Jadi namanya config.txt. Jadi satu nick ini simpan di array, kemudian array-nya disimpan dalam file config.txt-nya. Jadi kalau misalkan ada banyak array ya berarti array-nya ada banyak. Makanya di sini nanti saya menggunakan penggunaan array list kalau di Java ya. Karena kalau menggunakan array biasa itu ada maksimalnya. Jadi kita harus menentukan dulu. Sedangkan array list itu tidak ada maksimalnya ataupun tidak kita inisialkan di awal panjang lariknya. Jadi bisa bertambah secara dinamis seperti itu. Nah, kemudian setiap nick ini pasti punya catatan. Ya kan di sini ada catatan nick. Jadi katakan aplikasi catatan perjalanan sederhana itu sebenarnya satu nick ini bisa menyimpan berbagai macam catatan. Nah, berbagai macam catatan di dalam setiap nick-nya itu sama. Jadi disimpan dalam array juga. Jadi ini misalkan catatan yang pertama, yang kedua, ketiga, seperti itu ya. Disimpan dalam satu catatan bernama catatan strip nick. Ya, nick-nya itu berarti yang mengacu ke sini. Jadi satu nick ini bisa banyak catatan. Itu di dalamnya banyak catatan. Nah, setiap catatannya itu disimpan dalam array dan array-nya disimpan dalam sama file handling juga di sini tapi namanya adalah catatan strip nick.txt. Jadi satu nick adalah satu file txt ini ya atau file catatan strip nick ini. Nah, sama halnya misalkan ini nick yang kedua juga sama, satu array. Jadi satu nick ini satu array, satu nick ini satu array dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti itu di dalam konsep database-nya atau konsep penyimpanan datanya, config ini berisi berbagai macam NIK di berbagai macam data usernya. Kemudian setiap satu user punya berbagai macam data catatan. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi dalam kelas diagramnya bisa diartikan seperti ini. Di kelas diagramnya kita akan bikin dulu kelas yang namanya database. Nah, database ini di dalamnya ada user dan catatan. Jadi ada array yang menyimpan user dan catatan. Kemudian dari sini kita bisa menyimpan data user, meload data user, mencari user, menyimpan data catatan, meload data catatan, dan bisa memberikan atau get list catatan seperti itu ya. Nah, user di sini ada nick, nama, dan foto, kemudian ada setter getter, kemudian catatannya ada tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh, dan setter getter juga. Nah, catatan ini ya ini atributnya, ada tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh. Karena catatan ini nanti disimpan ya dalam sebuah kelas database, makanya di sini ada user, ada catatan. Seperti itu. Nah, untuk kelas diagramnya seperti ini. Kemudian nanti di kesempatan kali ini juga kita akan bahas gimana caranya, ya sama seperti bagian-bagian sebelumnya, kita akan mengedit eh,
bagian 2 yang kemarin dibuat menggunakan database. Nah, kalau sekarang kita menggunakan file handling. Jadi paling ada codingan yang dirubah, beberapa baris saja yang dirubah menggunakan file handling untuk bisa memasukkan data yang tersimpan dari upload foto ini ke dalam database file handling tersebut. Tapi kurang lebih codingannya sama, hanya perbedaannya di cara menyimpannya saja, menyimpan datanya. Cara menyimpan data si user dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian sama nanti juga saya ada membuat loginnya juga codingannya tetap secara algoritma sama, cuman perbedaannya yang di balik lagi perbedaannya hanya di masalah penyimpanan datanya. Yang kemarin menggunakan DBMS, yang sekarang menggunakan file handling seperti itu. Kemudian nanti lanjut lagi membuat menu utama aplikasi catatan perjalanan, ya sama seperti itu, perbedaannya juga sama seperti itu, ada di hanya di bagian ke penyimpanan datanya saja. Gitu. Jadi untuk yang mengerjakan soal UKK P1 ini tidak ada masalah dengan yang namanya penyimpanan data di DBMS, ya berarti di video selanjutnya sudah selesai. Tapi kalau yang ingin mengerjakan soal UKK ini tanpa menggunakan database atau bisa menggunakan file handling, ya bisa mengikuti sampai sini. Tapi tahap-tahapnya tetap harus mengerjakan dari mulai 1 sampai 5 di video selanjutnya, karena di tahap ini kita akan istilahnya mengubah beberapa codingan tapi tidak meninggalkan codingan-codingan sebelumnya, karena mubazir juga kalau misalkan harus buat dari awal lagi, karena sebenarnya secara algoritma sama, cuman perbedaan hanya di penyimpanan datanya saja. Jadi beberapa codingan mungkin akan saya tetap pertahankan seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling membedakan di sini kalau di menggunakan DBMS itu fungsionalitas yang paling membedakan adalah di bagian sini, yaitu aplikasi eh, catatan perjalanan ini ada soal yang harus menyertakan sorting ataupun yang namanya mengurutkan ya seperti itu. Jadi mengurutkan secara ascending ya. Mengurutkan waktunya seperti apa? Jadi mengurutkan itu jadi misalkan ini ada data 87521 kemudian diurutkan jadi bisa mengurut seperti itu ya. Jadi diurutkan bisa berdasarkan ascending. Jadi yang membedakan antara yang menggunakan DBMS dan yang tidak menggunakan DBMS ada di bagian sortingnya, karena kita harus membuat sortingnya secara manual. Ya, kalau menggunakan file handlingnya seperti itu. Walaupun nanti secara codingan di Java-nya ada yang otomatis ada sebuah fungsionalitas di Java yang namanya kolektor yang bisa mengsortingkan lebih mudah daripada kita harus membuat sorting menggunakan sebuah algoritma seperti itu ya. Itu yang paling membedakan. Kita langsung saja ke praktek. Nah, yang membedakan dengan aplikasi catatan perjalanan yang sebelumnya, kita di kesempatan kali ini kita harus buat dulu kelas diagramnya seperti ini ya. Jadi kita akan buat kelas database, user dan catatannya. Caranya adalah kita buat dulu di sini kan ini package untuk aplikasi kemarin, peduli di catatan perjalanan yang menggunakan database. Kita tetap nanti GUI-nya pakai yang ini aja. Kita rubah beberapa codingannya saja yang terkait dengan penyimpanan data ya. Terus kemudian kita hapus dulu untuk yang ini, upload ini. Kita hapus. Kemudian yang di localhost-nya juga kita hapus ya, biar nanti tidak berbenturan antara pembuatan yang menggunakan database yang dengan yang tidak seperti itu ya. Jadi kita hapus saja untuk aplikasi. Nah, ini ya, dulu diri yang catatannya kita hapus dan yang usernya juga kita hapus terlebih dahulu. Jadi untuk yang mau mengerjakan aplikasi ini tinggal milih ya, mau menggunakan database ataupun yang tidak. Kalau yang menggunakan database berarti sampai ke video sebelumnya atau bagian kelima juga sudah selesai. Tetapi yang ingin tidak menggunakan database ataupun menggunakan file handling yang tidak usah menghidupkan exam ataupun localhost seperti itu, ya berarti sampai di sini ya. Tetapi tetap beberapa proses codingannya harus diikuti dari proses-proses sebelumnya. Seperti itu ya. Ini saya sudah hapus, di bagian catatan juga sudah hilang.
Kita langsung saja karena kita tidak menggunakan lagi exam ya. Nah, kemudian di bagian ini kita buat dulu sebuah package yang namanya package object ya, karena kita mau buat 3 kelas yang tadi. Package objeknya apa? Objeknya iya 3 ini ya, database, catatan, dan user sesuai dengan kelas yang ingin kita buat. Pertama kita buat dulu di bagian untuk database ya. Yang gampang dulu aja kita buat untuk user terlebih dahulu ya. Kita buat user di sini sudah, kita klik kanan new class. Nah, dalam ilmu Java juga kan satu objek itu diimplementasikan di codingan atau eh, diimplementasikan di codingannya itu berupa kelas ya. Makanya di sini ketika kita mau buat package objek, nah, sesuai dengan konsep OOP, objeknya ini diimplementasikan menjadi sebuah kelas. Nah, karena di sini kelasnya ada 3, catatan, user, dan database, maka kita bikin 3 file kelas seperti itu ya. Yang pertama, kelas yang pertama tentu saja adalah user. Kita finish. Isi dari si user itu adalah di sini kita bisa tambahkan ya nik string nik, kemudian string nama seperti itu ya, dan string foto seperti itu ya. Nah, untuk biasanya dengan menggunakan konsep enkapsulasi kita berikan di sininya adalah private ya seperti itu. Nah, kemudian karena kita mau menggunakan file handling, biasakan di sini kita tambahkan setiap usernya adalah menggunakan yang namanya serializable. Serializable. Nah, ini ya. Serializable karena kita nanti akan menggunakan file handling untuk setiap objeknya. Seperti itu. Kemudian, nah untuk membuat konstruktor dan setter getternya seperti yang ada di sini, ya. Jika menggunakan NetBeans itu cukup mudah ya untuk membuat konstruktor hanya tinggal ketik user, kemudian ctrl spasi, kemudian generate. Nah, bisa seperti ini ataupun kita bisa menggunakan yang namanya klik kanan, kemudian insert code. Nah, sini ada bagian konstruktor yang bisa kita generate yang kosong terlebih dahulu, kemudian kita generate insert code lagi buat untuk yang full. Jadi diklik semuanya, diklik semuanya, kemudian generate. Nah, ini sudah jadi konstruktornya. Sekarang kita bikin yang namanya setter getter. Setter getter ini fungsinya adalah karena si nik nama dan foto ini di private kan ataupun harusnya di sini simbolnya minus ya. Jadi minus itu karena private. Ya biar mengikuti konsep enkapsulasi ya seperti itu. Untuk yang masih bingung dengan konsep enkapsulasi bisa dibuka lagi pelajaran PBO kelas 11-nya ya mengenai tentang enkapsulasi itu apa. Nah, kemudian di sini untuk membuat setter getter agar bisa memberikan hak akses untuk bisa menerima dan mengubah string nik nama dan foto ini, kita harus membuat yang namanya setter getter. Nah, cara membuat setter getter yang gampang itu sebenarnya di NetBeans sudah ada. Tinggal klik kanan, insert code, terus klik yang namanya getter and setter. Sini kita bisa checklist semua dan generate, maka secara otomatis mengenerate semua metode setter getternya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sudah ada dan dilengkapi oleh si NetBeans-nya seperti itu. Nah, user sudah jadi, kita lanjut ke kelas yang selanjutnya yaitu catatan. Nah, catatan sama seperti hal yang tadi, klik di bagian objeknya, klik kanan Java, New Java Class. Kita buat yang namanya catatan. Ya, seperti itu. Nah, catatan ini ada ada 4 ya. Ada 4 tanggal, waktu, lokasi, dan tubuh.
dan suhu tubuh gitu ya. Oke, kita masukkan di sini private string tanggal, private string waktu. Nah, waktu di sini dibuatnya string ya karena untuk mempermudah nanti penggunaan titik duanya karena di titik dua kan termasuk dalam variabel string seperti itu ya, simbol titik dua seperti itu. Karena kalau menggunakan DBMS kan ada variabel tertentu yaitu menggunakan time ataupun ya time ya yang bisa memasukkan data dengan titik duanya berbentuk waktu seperti itu. Tapi kalau misalkan di serializable ini ya tinggal ataupun bentuknya file handling seperti ini ya kita harus menggunakan variabelnya string. Kemudian integer untuk suhu tubuh itu ya. Nah, sama seperti tadi untuk penambahan konstruktor juga bisa di klik kanan insert code konstruktor kosong dulu, kemudian kita pilih konstruktor yang ada isinya. Apa fungsi konstruktor? Yaitu untuk mengenalkan ataupun memanggil sebuah kelas di kelas yang lain. Seperti itu sebenarnya fungsi konstruktor itu ya. Atau menginisialisasi nilai dari atribut di dalam sebuah kelas tersebut. Ya, fungsi konstruktor ini kan yang kosong ini untuk inisialisasi kelas. Nah, kalau yang ada isinya ini untuk menginisialisasi kelas dan beserta atribut isinya seperti itu. Nah, untuk buat setter getter sama tinggal insert code, getter and setter, diklik semua, generate. Ya, sudah jadi. Itu cara cepat untuk membuat sebuah kelas di NetBeans dengan Java ya. Nah, lanjut kita buat yang namanya ini ya. Kelas yang menyimpan dua kelas ini, user dan catatan ya. Jadi di dalam database itu ini relasinya adalah ini ya. Jadi ini menyimpan user dan ini juga menyimpan catatan seperti itu. Oke, kita praktekkan langsung saja. Kita buat klik kanan, new Java class. Kita buat yang namanya database. Nah, database ini juga fungsinya nanti sebagai pengkoneksi ya, sama seperti file koneksi di video sebelumnya. Nah, iya saya juga lupa di sini kita pakai juga implement serializable. Nah, sama di bagian database juga nanti akan ditambahkan untuk serializable juga. Implement serializable. Ya, karena kita akan menggunakan file handling seperti itu. Nah, di kelas database ini kita buat dulu yang namanya list user dan catatan. Nah, untuk membuat list ini bisa menggunakan array sebenarnya, cuman kalau array itu tidak dinamis, jadi ada maksimal yang harus kita inisialisasikan berapa panjang arraynya. Nah, biar dinamis kita menggunakan yang namanya array list. Nah, pilihnya yang ini ya, jangan lupa setiap importnya disamakan dengan yang punya saya karena kalau berbeda ya akan berpengaruh ke hasil akhirnya. Kita namai list user. Dan satu lagi array list yang isinya adalah catatan. List catatan. Nah, ya. Kemudian untuk konstruktor dan setter-getternya nggak ada ya di sini karena kita langsung membuat metodenya aja. Yang pertama adalah metode save data user atau menyimpan data user. Seperti itu ya. Ya, kita bikin dulu sebuah konstruktor tapi bukan yang kosong juga ya. Kita buat database spasi. Kita buat yang ini aja dulu di sini untuk menginisialisasi si array listnya. Nah, kita bikin di sini list user sama dengan new
array list. Gitu ya. Kemudian ini list catatan sama dengan new array list juga. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita buat fungsionalitas yang ini, save data user. Fungsinya adalah sebenarnya untuk menyimpan data user. Ya, save data user. Caranya adalah kita buat dulu metodenya public void save user atau save data user gitu ya. Data user yang diisi tentu saja di sini adalah user ya. Kemudian kita buat semacam nanti di sini folder baru ya. Di sininya folder baru ataupun tempat tab baru ya untuk menempatkan si user ini yang nanti di dalamnya ada config.txt seperti itu. Kita buat dulu tempatnya, file name-nya atau path-nya di mana sama dengan src strip file seperti itu ya. Nah, kemudian file is variable file sama dengan new file. Nah, ini ya. Ini sering-sering set error spasi, nanti akan nambah lagi di sini. Java IO file. Nah, ini diisi dengan serial file name. Kemudian kita buat percabangan ya. Jika F1 ini sudah ada gitu ya. Ada, maka kita akan nanti membuat ataupun meload function yang namanya public void load data. Jadi kalau ini menyimpan, nah kalau misalkan simpanannya itu udah ada, berarti tinggal kita load aja seperti itu ya. Kita load datanya seperti itu, tinggal nanti setelah di load baru di save lagi. Jadi kalau ini adalah perumpamaan ketika kalau si datanya sudah ada. Seperti itu ya. Sini nanti kita buat yang namanya load data user. Ya, seperti itu. Oke, load data user di sini kita bangun dulu yang save data user ya. Di sini kita nanti panggil load data user. Kemudian kalau misalkan belum ada ya kita bikin yang namanya folder baru yang kadirs ya. Ini adalah atau codingan untuk membuat folder baru. Nah, kemudian kita masukkan si user yang ingin kita save itu, yang ini ke dalam array list tadi, array list user titik add. Nah, cara menambahkan seperti ini, titik add. Nah, ya berarti kita tambahkan ke dalam array list, baru seperti yang ini ya konsep menyimpannya tadi. Nah, ini kita masukkan dulu ke array list, nanti array list-nya yang disimpan dalam sebuah file config seperti itu ya. Itu cara menyimpannya atau logaritma cara menyimpannya. Kita pakai try. Jangan lupa dulu di sini ya. Lalu kita di catch-nya kita kasih JOP titik show m ininya 0 ininya get supaya nanti kalau ada error di sini ketahuan ya atau ditampilkan file output stream write data sama dengan new file. Nah, ini ya. Diklik nanti ada ya file output stream namanya. Sini file output stream. Nah, kita masukin aja ya di sini. Namanya adalah tadi file name. Yang ini file name tapi ditambahkan dengan slash config
.txt itu ya. Nah, untuk menyimpan nanti si array list user itu tersebut, kita buat dulu ya output, kemudian objek output stream. Nah, ya. Objek output stream. Nah, nanti nambah lagi nih. Kita belajar yang namanya ini, output stream dan objek output stream. Right, stream sama dengan new objek output stream, objek output, nah objek output stream. Kita pilih yang red data itu, terus red data red stream ini kita write objek this user, kemudian write stream titik flash titik write stream titik close untuk menutup koneksinya seperti itu ya. Nah, udah selesai ya untuk yang bagian save data user. Coba kita cek dulu ya. Oke, sudah benar. Sekarang kita buat dulu yang load data user. Load data user. Jadi kan sudah ada gitu ya, sudah ada filenya. Katakanlah sudah ada, asumsinya sudah ada config.txt-nya. Gimana caranya kita membaca yang di dalam config.txt ini? Seperti itu ya. Jadi kita tinggal try di sini, cari tempatnya gitu ya. Jangan lupa di sini JOP dulu. Show m null dan ininya titik get message seperti itu. Dan di bagian terakhirnya sini ya kita panggil namanya string file name sama dengan sc, kemudian string ini sini ya file ya, kemudian ada yang namanya config user ya, config.txt. Nah seperti itu. Ini jangan lupa dikasih titik koma agar bisa membaca config.txt ini seperti itu. Kemudian file input, nah kalau tadi output, ini input stream ya, read data sama dengan new file input stream file name. Nah ini kemudian objek output stream sama dengan read stream sama dengan objek output stream objek output stream ya. Oh ini objek input ya, objek input stream. Nah ini objek input stream. Nah seperti ini ya, file input stream dan objek input stream. Sedangkan yang di sini kebalikan ya, di sini file output dan objek output. Nah kalau di sini input seperti itu ya.
Oke, sini tambah new ya, tadi salah itu. Kemudian this list user kita read stream ya untuk membaca isinya. Klik read object. Nah, seperti ini. Kita coba ini. Nah, oh harus di casting berarti ya. List user, nah bagus. Dan read stream close. Nah, itu ya. Ini untuk menyimpan data. Config.txt write data udah. Kemudian ini untuk load data. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke ini. Save data udah, load data. Kita search data user. Search data user tuh secara algoritma berarti kan kita mencari ya, mencari user di dalam database ini atau list user ini. Jadi kita load semua si apa namanya si arraynya, baru kita cari nick yang kita tuju berdasarkan nick-nya. Jadi kita bikin di sini public ya user karena kita mau menggunakan user, search user. Yang kita perlukan adalah string nik dan string nama. Oke, kita masukkan di sini user u sama dengan no. Nah, return u. Nah, ini kalau misalkan cara defaultnya seperti ini ya. Kemudian kita load dulu. Load dulu kenapa load? Biar si list user yang ini, yang ada kita, yang dimiliki oleh si database itu, keisi dulu. Sebelum nanti kita cari ya, menggunakan perulangan, seperti itu. Nah, setelah cari, kan keisi tuh, di load database itu keisi list usernya. Nah, sekarang kita menggunakan perulangan untuk mencari itu. For tab, nah nanti ada langsung di sini, kita masukkan i sampai i0, kemudian i sampai this list user titik size ya. Kemudian plus. Nah, di sini kita masukkan. Jadi kita cari satu-satu ya. Kita cari satu-satu apakah indikasi ini sesuai dengan yang kita masukkan. Yang ini, nah ini jadi kalau misalnya sudah ketemu baru perulangannya tidak berhenti tapi diambil nilai yang sama dengan yang dicari seperti itu. Ya, kita masukkan di sini. Nah, this kita pakai if tab gitu ya. This list user titik get ke i itu ya. Itu this list user get, oh ini get nick ya. Ini kita keluarkan nick-nya. Kemudian sama dengan equals sama dengan nick yang dicari, nick yang ini gitu ya. Dan enter ke bawah biar kelihatan ya. Si this list user titik get i titik get nama sama dengan yang dicari namanya ya. Maka ketika itu terjadi gitu ya, maka si u-nya itu diisi oleh this list user yang ke i. Seperti itu ya. Jadi satu-satu dicari. Apakah ini sudah sama dengan NIK yang saya cari? Apakah ini sudah sama? Kalau sama ya udah. Ini diambil dan dimasukkan ke dalam user. Nah, seperti itu search user ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk save, load, search. Nah, sekarang yang kedua untuk si kelas catatan ini.
Yang catatan ini kita buat save data catatan, load data catatan, dan get list catatan. Oke, sini public load catatan dulu ya. Load catatan. Void load catatan. Kemudian yang kita cari di sini load catatannya adalah string nik. Seperti itu. Misalnya nik ya, carinya berarti. Nah, kemudian di sini diisinya seperti biasa kita pakai try catch, terus di sininya kita masukkan gop show m 0 titik get message. Itu kita cari di load catatannya adalah kita string file name dulu, tempat nanti bakal ada filenya ya. File name sama dengan src ya, src klik file, samain aja ya yang di atas ya, src string file kemudian nah kita lupa penamaannya catatan strip plus nik. Nah, ini ya. Kemudian plus titik txt. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat file sama seperti yang di atas sih sebenarnya ya. Kita copy aja yang di atas ya. Yang load user load data catatan ya, load data catatan. Kita copy aja ya. Ini di copy, kemudian masukkan ke sini. Nah ya, dan ini catatan berarti ya. Catatan. Nah, seperti ini. Dan ini adalah list catatan. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk membacanya nanti, membaca di file ini. Dan kita lanjut lagi. Public. Sini apa yang selanjutnya? Selanjutnya adalah load data udah, save data catatan. Nah, save data catatan. Sebenarnya kita sama sih seperti yang sebelumnya. Public void save data, ini juga ya data aja, data catatan seperti itu. Ini save data catatan. Nah, ini di dalam sini catatannya c sama dengan koma string nik gitu ya. Kemudian untuk untuk save data catatan juga sebenarnya kodenya sama dengan save data user ya. Jadi kita copy aja dulu dari sini sampai ke sini. Nah, copy, kemudian save data catatan. Nah, ini karena filenya belum ada, jadi kita namai file name-nya file name yang si ini ya. Itu. Nah, ini save data catatan berarti ini bukan list user tapi
list catatan, dan ininya C, catatannya dimasukkan di sini. Ya sudah. Dan satu lagi untuk get list catatan. Ya. Ini get list catatan. Sudah ya. Jadi tadi caranya adalah get ctl spasi list catatan. Oke, sudah selesai untuk yang bagian database. Ya. Nah, untuk pembuatan kelas sampai sini, ya kita coba lanjut ke bagian selanjutnya. Kita buat yang untuk upload foto ke database. Nah, untuk upload foto ke database ini, kita buka saja ya codingan yang sebelumnya kita buat, yang menggunakan Chef DBMS. Di sini di bagian menu registrasi, ya, di bagian menu regis. Nah, di menu registrasi kita ke bagian source, ya. Beberapa tidak usah kita pakai, ya. Salah satunya adalah ini, reference statement, issue set. Nah, kita coba, kita nggak butuh yang koneksi ini ya. Jadi kita coba untuk hilangkan ya. Hilangkannya bisa pakai ctrl garis miring ya, garing atau di sebelah pause. Di sebelah shift maksudnya. Nah, ini di nonaktifkan tuh seperti itu ya. Kemudian berarti ini juga ya nonaktifkan importnya. Kemudian filenya masih, nah ini koneksi tidak perlu ya. Dan kita tambahkan berarti di sini kelas database. Objek database. Nah, db sama dengan new database. Nah, berarti nggak usah ya, karena kita tidak perlu database, jadi nggak penggunaan file koneksi juga di sini nggak digunain ya. Kemudian akun karena kita udah buat ya, kita ini di disable juga ya, atau mau dihapus juga silahkan, itu mau untuk pilihan ya. Karena tidak menggunakan database ini, akunnya di luar sudah dibuat ya. Sebagai intinya adalah user. Kemudian ke bawah, nah di sini yang berbeda ya. Nah, di sini karena akun sudah tidak digunakan, jadi di disable. Kemudian untuk penanganan if-nya, untuk menentukan list dan nama tidak boleh kosongnya, kita pakai langsung saja. Di sini berarti text nik titik get text ya, tidak boleh kosong, ataupun sama ini juga ya, text nama titik get text ya, seperti itu. Teks nama, teks nik tidak boleh kosong. Kemudian ya ini sama sih, untuk file foto paling hanya di sininya saja, karena ini button ini ya, button pilih foto. Nah, button pilih foto itu seperti itu. Kemudian kita rubah untuk yang di button pilih foto ini, yang dirubah ya, akunnya dihilangkan, terus ininya diganti tadi nik dan nama. Kemudian kita rubah di button daftar. Nah, di button daftar ini yang dirubah adalah bagian ini ya, yang sudah merah ini ya, kita disable semuanya aja, atau kita jadikan catatan note ya gitu. Kita rubah dengan menggunakan file handling seperti itu. Nah, di sini bisa kita panggil user user object ya. Saya cek dulu yang ininya. Oke, gak ada yang aneh ya dengan importnya, bener. Nah, ini user sama dengan user u sama dengan
new user. Nah, kita pakai yang ada isinya, kita isi di sini ya dengan langsung sini bisa teks. Untuk yang pertama itu nik titik get text. Nah, kemudian di sini text nama titik get text. Dan yang terakhir ini adalah file akhir yang di toString. Nah, seperti itu ya. Ini caranya sudah terisi semua user U-nya dengan data-data yang diambil dari teks nik, nama, dan file foto tadi ya. Kemudian tinggal kita save menggunakan db titik save user U. Nah, ya. Seperti itu. Coba sampai di sini kita coba terlebih dahulu ya. Bagian registrasi. Nah, di sini tidak ada cara mengecek apakah koneksinya berhasil apa enggak ya, seperti yang di kode sebelumnya ya. Jadi kita coba satu-satu aja di sini. Misalkan pilih foto. Nah, ini sistem nama tidak boleh kosong. Coba kita masukkan 3, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tapi Gunardi. Pilih foto sudah bisa. Kita masukkan fotonya. Ya. Muncul. Kemudian klik daftar. Akun sudah terdaftar, silahkan login. Nah, balik lagi kan ke login sini, dan ini ada config ya. Berarti sudah bisa registrasi. Oke, sekarang login belum bisa. Sekarang kita close dulu yang ini. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu membuat login. Untuk loginnya kita buka dulu login. Nah, kita registrasi ini udah tidak usah yang dirubah. Nah, sekarang kita rubah yang bagian button masuk. Ya, button masuk di sini kita rubah ya. Nah, sebelum rubah yang button masuk ini, kita rubah-rubah dulu yang di atasnya seperti biasa ya. Kita tidak butuh 2 ini. 3 sama koneksi juga nggak butuh ya, jadi kita hapus. Kalau kita datable, kita masukkan objek database. db sama dengan new database. Oke. Ya. Ini di sini juga, jadi ini gak perlu, kita disable aja. Ini juga gak perlu. Ya. Nah, untuk user juga ini tidak perlu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian button masuk. Jadi sini kita masuk. Nah, ini ada ya, banyak sekali ya yang harus dirubah, ataupun karena perubahan tadi. Nah, ini kita disable saja. Disable. Kemudian yang bagian ini juga kita disable. Ya. Atau kita bisa yang user karena nggak ada. Oh, user ada di sini ya. Usernya sudah kita buat sebelumnya soalnya. User U sama dengan new user. Itu. Kemudian bagian ini ya. Ini sampai sini karena ini cara memasukkan sintaks SQL, jadi ini nggak perlu. Kemudian ini juga nggak perlu. Ya. Kita perlu di sini hanya tinggal U sama dengan db.search ya, karena udah ada search-nya ya. Jadi di sini kita masukkan teks
nik titik get text, dan di sini masukkan text nama titik get text. Nah, sini ya. Kemudian, nah ini bukan foto lagi ya, karena U tadi pakai enkapsulasi, jadi jadinya get foto. Nah, get foto, kalau misalkan tidak ada, ya berarti tidak ditemukan, gitu ya. Ataupun karena ini nanti pasti ada kemungkinan untuk U-nya ini 0 gitu ya, atau tidak ditemukan, maka biasanya akan langsung ke catch. Nah, makanya biar seperti itu, di option pen ini ya, itu kita hilangkan. Jadi if-nya itu tidak harus ada, jadi langsung segini aja, if-nya kita hilangkan. Hilangkan, ini juga dihapus. Ini kita geser ke kiri. Ctrl Shift, oh, masalah ya. Coba ini kita pilih semua, Ctrl, nah, Alt, ya, saya ulangi, Alt, Shift, dan arah kiri. Nah, seperti itu ya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk set NIK-nya di sini, ya jadi bukan NIK lagi, berarti jadi titik get NIK. Dan ini get nama, dan ini get foto. Ya, itu caranya untuk login. Jadi yang dirubah hanya sedikit saja, ya. Ini bisa dihapus ataupun dibiarkan saja seperti itu. Ya, coba kita running, ya. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi Gunardi masuk. Nah, itu ya. Sudah ada ya untuk bagian login. Seperti itu. Nah, untuk bagian login sudah ada. Kita coba buat registrasi baru lagi ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. QWERTY, pilih foto, kita pilih fotonya yang dummy saja ya. Nah, daftar, kita balik lagi ke login, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. QWERTY, masuk. Nah, masuk ya. Sekarang kita tinggal betulkan yang ini close-nya tidak usah dirubah. Kita betulkan yang ini sudah, kita buat yang menu utama. Ya, kita ke bagian menu utama, ya, diklik menu utama. Di sini sama, ada beberapa variabel. Ini kita nggak usah, kita hilangkan. Di sini juga berarti nggak usah, kita hilangkan. Ya, kemudian ini juga tidak perlu, ya. Nah, ini refresh table ini kan tadinya ini kalau yang menggunakan database atau DBMS itu sudah termasuk sorting ya, tapi karena sorting kita sekarang mau buatnya secara manual, jadi ini kita hapus, kemudian cari refresh tabel. Refresh tabelnya di sini kita hapuskan urutannya. Karena refresh tabel yang ada sekarang itu tidak menggunakan inputan di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian ini juga jadinya tidak usah. Dan nah ini udah ya. Ini komponen. Kita edit yang sekarang refresh tabelnya. Edit yang refresh tabel ke bawah. Nah, refresh tabelnya seperti ini. Ini berarti tidak usah ya. Berarti untuk yang penggunaan ini sampai sini kita nonaktifkan. Nah, kita buat refresh tabel yang menggunakan konsep file handling seperti itu. Kita buat dulu posisi file name-nya. File name-nya sama dengan ya, ya berarti mengikuti yang tadi yang ada di ini ya.
Nah, ini src file catatan.txt. Nah, itu. Kemudian kita buat file f sama dengan new file. Isinya file name dong. File name titik koma. Nah, kemudian kita buat algoritma percabangan. Nah, ini jika f di sininya filenya itu ada atau masih eksis itu ya, maka di sini kita ini apa fungsi apa ini? Stabil ya. Kita load saja ya. Kita buat list sama dengan new, kita buat dulu penempatannya. Array list array list nah ya, coba kita klik dulu add import array list. Oh ya, satu lagi sini karena listnya belum dibuat ya, di atas dibuat ya, kita buat variabel array list di atas untuk menampung listnya. Jadi di sini kita tambahkan database, objek database db sama dengan new database. Nah, kemudian buat juga di sininya array list dari sebuah catatan untuk menyimpan nanti ya. Menyimpan setiap catatan, list catatan. Nah, sini udah list udah. Sekarang kita buat perumpamaan untuk load data catatannya dulu ya. Jadi di sini kita buat db titik load data catatan ya, berdasarkan nick ya. Nanti kan dapat load data catatan. Nah, itu sudah di load data catatannya. Kita si list yang tadi yang kita buat, kita isi dengan db get list catatan. Nah, jadi kan load catatan ini adalah untuk meload data yang ada di dalam database ya, sesuai dengan NIK-nya. Jadi sesuai NIK-nya itu diambil dulu, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam variabel airlist list ini. Gitu. Kemudian setelah ini ada, kalau memang benar ada gitu ya, ya ada sedikit tambahan di sini ya. Di bagian ininya kita ke atas dulu. Ya, di sininya kita harus menunjukkan ya, di sini berarti objek titik catatan itu ya. Objek titik catatan itu. Nah, ya bisa ya. Bagian ini array list-nya. Kemudian kita ke bawah lagi ke bagian replace tabel ya, replace tabel yang ini. Kemudian di sini kita masukkan setelah dapat dari listnya ya, sudah dapat tinggal kita keluarkannya. Kalau yang menggunakan database pakai while, nah karena ini sudah di dalam array list isiannya ya, kita keluarkan aja menggunakan for, seperti itu. Tinggal for tab ya, nanti muncul, dan di sininya tinggal kita list titik size ya, sampai perlukan sampai si array listnya habis itu. Kemudian kita buat objek array sini, array data yang isinya untuk menampung setiap isian dari si list catatan ini ya. Kita buat list titik get yang ke satu ya, titik get tanggal. Nah, kan catatannya tadi tanggal ya, di sini
tanggal, waktu, lokasi suhu tubuh. Tanggal, waktu, lokasi suhu tubuh. Ini tinggal copy aja bisa. Tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh. Ya. Kemudian tambahkan di sininya titik koma dan tinggal tambahkan ke garis modelnya. Add row data. Oke. Itu untuk refresh tabelnya. Ya. Kemudian, nah untuk di sini si catatan ini dirubah di data ya, karena catatan sudah ada. Nah, di sini disebutnya data ya. Nah ini berarti harus dirubah juga ini data ya. Yang lainnya tidak ada yang harus dirubah. Nah ini sudah. Kemudian kita buat untuk sorting ya. Sorting ini dengan cara kita buat di bawahnya di sini file untuk sorting kita pakai yang namanya class sorting. Class sorting tanggal dulu ya, kita buat sebuah class sorting tanggal implement. Nah ini yang saya jelaskan di awal, itu menggunakan sortingnya nanti ada yang namanya komparator ya, komparator kemudian digantikan sininya objek ya, coba ya, class sorting event komparator objek titik, belum ada ya, class sorting implement komparator ya, objek titik catatan. Nah ya, komparator, add import java util komparator. Kemudian kita buat public int compare yang di compare adalah objek catatan A, koma objek catatan B ya. Kemudian di sini tinggal di return aja, return A titik get tanggal titik compare to B titik get tanggal. Nah ini untuk sorting by tanggal. Sekarang kita buat untuk waktu, lokasi, dan suhu. Tinggal kita copy aja ya. Kopikan ini sorting untuk waktu. Ini juga catatan udah, compare waktu, compare to get waktu. Nah sudah, kita buat lagi sorting untuk lokasi ya, sorting lokasi. Kemudian komparator objek catatan masih
ya. Sorting lokasi berarti compare objek catatan A, objek catatan B sudah. Get waktu berarti ini get lokasi compare waktu get lokasi. Nah, satu lagi adalah untuk suhu tubuh. Nah, suhu tubuh di sini cukup unik karena dia variabelnya adalah integer ya. Lokasi sorting suhu. Implement udah. Ininya integer udah, sorting operator udah. Ini ya diubah. Nah, untuk compare-nya bentuknya integer, kita pakainya seperti ini. Get suhu tubuh, pakainya strip. Nah, get lokasi ini dihapus. Kemudian ini B get suhu tubuh. Nah, ini ya. Ini untuk sorting. Nah, kemudian kita buat lagi metode satu lagi yang namanya metode sorting tersebut. Ya. Public void sorting data. Ya. Nah, sebenarnya untuk yang sorting data ini seperti replace tabel ya, apa algoritmanya, algoritmanya karena memang sama-sama untuk nanti merubah si tabelnya agar bisa disorting berdasarkan sorting yang sudah buat di sini. Nah, caranya ya udah kita tambahkan di sini string pilihan karena inputnya berarti sorting kan nanti pilihan berdasarkan apa gitu ya. Suhu kah, berdasarkan tanggal kah, seperti itu. Nah, kemudian isi dari sorting sendiri adalah kita kopas aja dari si replace tabel. Nah, ini boleh dikopas. Kemudian pindahkan ke sini. Ya. Kemudian replace tabel lagi. Nah, ini ya. Ini kita kopas. Nah, sampai sini. Sampai suhu. Kopas. Kita masukkan ke sini. Nah, perbedaannya adalah di bagian ini. Di bagian di sini setelah ini didapatkan ya, sebelum ditampilkan di dalam menggunakan perulangan ini ya, for perulangan, maka kita sorting dulu. Cara sortingnya adalah kita gunakan if ya. Jika pilihan yang dia pilih dot equal berdasarkan namanya adalah tanggal ya, tanggal ya, itu maka kita pakai yang namanya ini collection. Nah, ini ya, collection titik sort. Oh, salah, collectionnya pakai S ya. Collections titik sort. Nah, ini ya, source, kemudian ininya list, kemudian ininya new sorting by tanggal. Nah, kemudian else-nya, else if, ini ya, kita copy lagi aja, ini if, nah, if pilihan titik equals, kalau pilihannya adalah waktu, maka collection-nya di sini nanti kita copy aja ya. Collection-nya kita copy. Nah, ini waktu, sorting by waktu itu. Nah, kalau misalkan ada yang berbeda, nanti saya tunjukkan apa namanya
import saya ya. Nanti biar disamakan aja. Waktu, lokasi. Ini berarti copy. Pindahkan ke dalam sini. Sorting waktu, bukan berarti sorting by lokasi. Oke. Else if pilihan titik equals, kita masukkan suhu tubuh. Nah, collectionnya juga di sini berarti suhu. Sorting by suhu. Oke, seperti itu sudah ya untuk sorting. Nah, tinggal kita memasukkan metode-metode yang sudah ada sebelumnya ataupun menggantikan metode-metode yang sebelumnya. Ya, yang pertama yang harus kita rubah adalah bagian metode ini udah nggak usah, ini catatan perjalanan, ini tidak usah, isi data dulu ya, paling kita rubah yang urut, yang isi data dulu aja. Yang tambah kita rubah ya, tambah, nah tuh kan di sini banyak ya, sini kita rubah sebenarnya ya, kita nah replace tabel ini tidak usah menggunakan ini ya. Terus untuk ini kita nggak pakai database ataupun DBMS. Nah, untuk catatan ya, kita tinggal memasukkannya dari data aja tadi ya. Data D sama dengan new data. Nah, sini tinggal masukkan D titik tanggal, koma D titik waktu, D titik lokasi, koma. Nah, ini karena untuk suhu tubuh ini pakai integer ya. Di catatan ini ya, di sini pakainya integer, sedangkan secara default untuk mengambil data di sini itu adalah string. Jadi kita rubah dulu aja di sini. Ada bagian datanya di sini ya, kita cari dulu yang data. Nah yang tadi yang data, oh data bukan di sini ya. Di data ini ya, data. Nah ini suhu ini kita rubah di sini, tambahkan, kita convert yang tadinya variable sini kan string ya, karena secara default mengambil data dari sini itu adalah string. Makanya di kelas data di sini bagian suhunya kita convert menjadi integer, titik parse integer. Nah, kita masukkan ke sini si suhu tubuhnya. Itu ini. Oh di sini, oh suhu tubuh di sini ya udah ini ya. Berarti ini gini aja. Nah seperti itu. Ya di bagian kelas data suhunya dijadikan integer. Nah di sini jadi di convert. Nah nanti di bagian sininya di bawah tadi ya, ini kita tinggal masukkan D titik suhu. Nah untuk ini kita klik coba add import for object catatan iya. Nah ya sudah terimport. Sini bisa dilihat sama kalian import yang perlu ada di sini. Nah ini ya, silahkan disamakan dulu importnya, jangan sampai ada yang berbeda karena menentukan nanti ya. Kita balik, kalau sudah bisa di pause ini terus disamakan. Kita kalau sudah dibalik
balik lagi sini kita sudah, tapi ini belum masuk. Kita panggil database-nya db titik save data catatan. Nah, ada satu error lagi di ini sudah sekarang yang sorting. Sorting di sini ya. Berarti kalau sorting ya ini tidak usah running stabil lagi, jadi tinggal sorting. Itu ya. Itu sudah selesai. Ya. Kita coba dulu ya, kita running dulu ya. Semoga berhasil. Nah, login sudah ada kan tadi ya di sini untuk beberapa kasus ya. Kita coba dulu 321 2 1 3 4 5 6 7 8 9. Kaki Gunardi, coba masuk, sudah benar. Nah, sekarang kita coba isi data ya. Coba isi data, kita isi data tanggal 15, katakanlah 71 Karawang. Kemudian ini kita isi 36, klik tambah. Wah, tidak bisa ya. Catatan akses ini ya. Masih ada error, coba kita betulkan ya. Di bagian save data catatan, kita coba cek dulu. Ini new file. Kayaknya ini nggak perlu ya. Ini coba kita hapus. Oh ya, di sini. Ini nggak usah ya, karena sudah di inisialisasi di sini file name-nya. Hapus. Nah, coba kita dari awal lagi. Yang dalam file ini kita hapus. Kemudian ini juga dihapus. Yang bagian upload juga kita coba hapus dulu. Kita coba dari awal banget ya. Nah, sudah terhapus. Coba kita running lagi. Di menu utama di sini udah. Kita running lagi. Kita buat baru dulu akunnya karena sudah dihapus semua ya tadi. 32123456789. Ini saya masukkan nama saya sendiri. Kemudian pilih foto. Saya pakai foto sendiri. Daftar. Oke, sudah. Coba kita login. Kita masuk. Nah, sudah bisa. Kemudian kita isi data perjalanan mulai dari hari ini, katakanlah di sini jam 7 dan lokasinya SMK Besar Karawang. Dan seperti itu, kita set suhu tubuhnya 36 tambah. Nah, ini belum keluar ya di bagian catatan perjalanannya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita cari dulu errornya di bagian yang utama dulu. Ini kita close dulu. Nah, masih ada ini. Ada ini berarti di bagian save data. Ya, oke. Kita coba ke bagian save data catatan. Tadi sudah bisa, di ini kita baca dulu ya. Ternyata di bagian ini harusnya list catatan ya. Nah, kita coba lagi ya. Kita hapus lagi dari awal lagi ya. Ini hapus, bagi bagian upload juga ini dihapus. Ya, kita coba lagi. Tadi save catatan sudah bisa. Kita coba lagi. 321. Belum bisa ya berarti ya. Kita registrasi lagi berarti. Karena sudah dihapus. Ini masukkan. Daftar, sudah bisa. Kita daftar, login, masuk.
Nah, sudah bisa ya. Nah, coba kita data dulu jam 7 angka Karawang 36 tambah. Nah, sudah bisa. Coba kita isi lagi. Ya, coba kita isi lagi besoknya jam 8 misalkan di Kosambi Karawang 37 derajat tambah lagi. Nah, masuk ya. Coba kita isi data lagi. Tekanlah 2 hari setelahnya jam 15 berada misalkan di Cikarang, kasih ininya 38 misalkan. Nah ya, sudah masuk. Coba kita logout lagi. Kita kemudian login lagi untuk mengecek apakah datanya tersimpan. Ininya belum ada karena ininya belum di close ya aplikasinya ya. Nah ini sudah ada. Coba kita bikin registrasi baru. Namanya QWERTY aja. Kita coba dulu. Terus fotonya kita pakai foto dummy ya. Nah, kita coba masukkan lagi. Dan kita coba buat catatan perjalanan untuk yang si akun QWERTY ini. Masuk. Nah, sudah ada. Ini kosong ya. Kita coba masukkan hari ini pukul 12 lokasi Bekasi 38 gitu. Masuk. Nah, masuk ya. Kemudian kita isi lagi untuk mengecek fungsionalitas urutkannya. Lari Karawang 37. Nah, udah ya. Sudah masuk dua-duanya, kita coba lagi balik ke yang tadi akun awal ya. Coba masuk. Nah, sudah ada ya. Berbeda dengan yang tadi yang QWERTY ya. Sekarang coba kita urutkan ya. Ini sudah berdasarkan tanggal urutkannya. Sekarang kita coba berdasarkan waktu. Nah, waktu ya. Nah, waktu ternyata eh, descending seperti ini ya. Kemudian coba lokasi. Nah, ya. Ascending kalau lokasi Cikarang, Kosambi, SMK Teksar. Kemudian coba suhu. Nah, bisa ya. Jadi bisa diurutkan. Oke, jadi itu ya aplikasi peduli diri atau aplikasi catatan perjalanan ya. Nanti juga kalau di hasil akhirnya ketika aplikasi itu di close adalah ada di sini config ini yang sudah saya jelaskan ya. Ini satu NIK, beberapa NIK masuk ke dalam array kemudian masukkan ke dalam file config-nya. Ini implementasinya di sini seperti ini ya, config.txt. Kemudian setiap NIK punya satu array yang berisi catatan-catatan perjalanan dia berdasarkan nick-nya. Nah, ini diimplementasikan di sini. Itu kan kita ada dua user ya. User 123456789 dan 32123456789. Jadi yang dua user ini tersimpan dalam config.txt. Kemudian setiap satu user ini punya satu catatan perjalanan yang di dalamnya menghimpun catatan perjalanan dia. Ya, seperti itu ya kurang lebihnya kita belajar tentang aplikasi catatan perjalanan peduli diri tanpa database. Ya, segitu video saya mengenai pembahasan soal P1 UKK SMK jurusan RPL tahun ajaran 2021-2022. Semoga bisa membantu dan saya harap kepada para siswa bisa semangat mengerjakan UKK-nya dan berikan yang terbaik di akhir kelas 12-nya. Oke, saya akhiri. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.